Update terbaru kasus pembunuh ibu dan anak di Subang dari kepolisian. Pernyataan polisi kini mengalami perkembangan dalam mengungkap kasus pembunuhan Subang yang keji dan sadis terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Polisi pun telah memastikan bahwa ada beberapa saksi yang telah diperiksa akan ditingkatkan menjadi tersangka. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe-nya ya guys, agar kalian tidak ketinggalan berita dari Wong TV News. Polisi hingga kini masih merahasiakan mengenai nama siapa pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut. Namun sudah dapat dipastikan, tidak akan lama lagi kasus pembunuhan Subang akan terungkap. Kepastian adanya informasi saksi yang telah diperiksa di kasus pembunuhan Subang yang akan dinaikkan menjadi tersangka datang dari dua polisi yang tentu saja kompeten di bidangnya. Pertama datang dari Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Polisi RD Acaniago. Menurut RD, penyidik lebih intens melakukan pengusutan kasus ini baik pengumpulan alat bukti maupun pemeriksaan saksi-saksi. Dan dari penyelidikan yang dilakukan selama ini, menyebut calon tersangka mengerucut pada sejumlah saksi yang kemungkinan bakal jadi tersangka. RD pun sudah optimis dalam waktu dekat akan mengumumkan tersangkanya. Dengan begitu, sebagai bentuk jawaban bahwa penyidik tidak ada kesulitan dalam mengusut kasus ini. Jadi sudah kami tegaskan beberapa waktu lalu, memang tidak ada kendala, hanya lebih diutamakan kehati-hatian dan mengedepankan hak asasi manusia, ujarnya. RD Acaniago dinilai lebih berwenang menyampaikannya. Terlebih setelah kasus ini diambil oleh Polda Jabar sejak Senin 15 November 2021 bersamaan dengan tugas hari pertama Kapolda Jabar yang baru, Irjen Pol Suntana. Kepada wartawan, RD Acaniago menyatakan pengambilan alihan isu pembunuhan Subang oleh Polda untuk lebih memudahkan penyelidikan dan penyidikan. Sehingga alat bukti yang didapat serta petunjuk kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut dapat dikaitkan dengan peralatan digital yang ada di Polda Jabar. Selain itu, penanganan perkara ini juga dimaksudkan agar lebih objektif dan efisien sehingga hasilnya menjadi lebih baik. Kedua disampaikan oleh ahli forensik Mabes Polri Dr. Sumihastri Purwanti yang disampaikan dalam kanal YouTube Denny Darko. Dalam akun YouTube tersebut, Denny Darko yang juga ahli penerawang dengan kartu tarotnya juga mengundang Anjas Asmara secara virtual. Anjas sendiri yang paling sering melakukan analisa terhadap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Dia seorang dosen di Chulalongkorn University Bangkok, Thailand. Ahli forensik Dr. Sumihastri yang hadir secara offline bersama Denny Darko menyebut bahwa secara ilmiah memang sudah dikantongi calon tersangkanya dan tinggal penyidik yang akan mengumumkannya. Dalam dialognya, Anjas banyak menanyakan soal DNA puntung rokok kepada Sumihastri. Ahli forensik Sumi pun menjawab bahwa memang banyak puntung rokok di sana karena selalu banyak orang di sana. Karena selain tempat tinggal, rumah TKP tersebut juga menjadi kantor Yayasan Bina Prestasi Nasional. Sumihastri menyatakan memang di situ banyak puntung rokok dari beberapa merek. Namun ada puntung rokok milik salah satu saksi yang diperiksa dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut. Saya ingin memastikan dulu, yakin orang itu terlibat dalam tindak pidana. Nah, dari hasil pemeriksaan sekarang, dari puluhan saksi bisa naik tersangka dari bukti yang kami periksa di laboratorium forensik, ujar Dr. Sumihastri menegaskan. Seperti diketahui, kasus ibu dan anak dibunuh di Subang cukup menggegerkan masyarakat. Jasad ibu dan anak dibunuh di Subang itu ditemukan di dalam bagasi mobil Toyota Alphard miliknya yang diparkir di halaman rumah korban di Kampung Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Awal ditemukan oleh Yosep, suami sekaligus ayah kedua korban. Saat itu, pada Rabu 18 Agustus 2021, Yosep baru saja datang ke rumahnya sehabis menginap di rumah istri muda. Namun saat hendak masuk rumah, ternyata sudah berantakan dan penghuni rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tidak ditemukan. Kemudian Yosep bergegas menuju kantor polisi dan tidak lama lagi kembali ke rumahnya.
Bersama polisi, akhirnya mayat kedua korban ditemukan di dalam mobil Toyota Alphard dengan keadaan bertumpuk di bagasi mobil. Menurut kepolisian, kedua korban mengalami patah tulang tengkorak kepala hingga luka robek.